Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu senantiasa sehat ya, dengan tetap menjaga protokol COVID dan juga tetap dalam kondisi bahagia ya. Karena bahagia itu perlu ya anak-anak ibu ya, karena dengan perasaan bahagia maka pikiran dan hati kita akan senantiasa terbuka. Baik anak-anak ibu, kita lanjutkan pelajaran kita. Ini merupakan bagian akhir dari materi di semester ini anak-anak ibu ya, yaitu ukuran penyebaran data. Di dalam ukuran penyebaran data ini akan ada 3 poin yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu adalah simpangan rata-rata, yang kedua ragam, dan yang ketiga itu adalah simpangan baku. Nah, kita masuk kepada yang pertama, simpangan rata-rata. Apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kegunaannya itu adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Rumusannya seperti ini ya anak-anak ibu ya. Jadi simpangan rata-rata itu adalah 1 dibagi N ini banyaknya data ya, dikali dengan sigma ya, jumlah ya. I mulai dari 1, maksudnya nanti datanya itu ya dari data pertama sampai data seterusnya, data yang terakhir ya, dari mutlak data itu sendiri dikurang dengan rata-rata ya, nilainya nanti berapa dikurangi dengan rata-rata. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan rata-ratanya ya tinggal masukkan ke rumus ini ya. Baik, kita perhatikan contohnya. Misalnya nih ya, ada 10 siswa, diukur tinggi badannya, maka diperoleh data sebagai berikut: 172, 167 dan seterusnya sampai 170. Nah, bagaimanakah kita menentukan simpangan rata-rata dari tinggi badan tersebut? Nah, tentu kita ini kan merupakan rata-rata data tunggal. Jadi kalau ada 10 data, mencari rata-ratanya bisa ya. Kita jumlahkan seluruh data dibagi dengan 10 ya. Atau 1/10, 1/10 dikali dengan 172 tambah 167 tambah 180 dan seterusnya ya. Kita peroleh rata-ratanya di sini itu adalah 170,1. Ini rata-ratanya. Nah, bagaimana kita menentukan simpangan rata-rata dari data ini ya, sebagaimana rumus yang tadi ya, yang sudah dipaparkan sebelumnya, itu adalah 1/N sigma I dari 1 menuju N ya, kali mutlak XI ya, XI dikurang dengan X rata-rata ya. Nah, jadi sebelum ke sini, sebelum kepada mutlak XI kurang X bar ini atau X rata-rata ini, kita selesaikan dulu di sini ya, untuk menanamkan kepada kita bahwasanya memang ada proses loh sebelum kita mutlakkan ini gitu ya. Prosesnya apa? Prosesnya ya XI dikurang X bar. Nah, sekarang kita perhatikan untuk kelas yang pertama ya. Data kita itu adalah 172 ya. Nah, untuk di kolom ini yang akan kita isi itu adalah datanya dikurang dengan rata-rata. Berarti berapa? 172 dikurang 170,1. Ya, dapatlah nilainya 1,9. Kita selesaikan dulu yang kolom ini ya anak ibu ya. Berikutnya yang kedua, datanya berapa? Datanya 167 dikurang 170,1. Berapa dapatnya? Iya, minus 3,1. Yang data ketiga itu berapa? Ya, 180 dikurang 170,1. Berapa dapatnya? 9,9. Dan seterusnya nak ya, sampai data ke-10. Berapa data ke-10-nya? 170 ya, dikurang 170,1, dapat nilainya 0,1. Nah, ini selanjutnya kepada kolom berikutnya ya. Ibu yakin anak-anak ibu masih ingat nih pelajaran kelas 10 nilai mutlak ya. Tanda mutlak itu mengakibatkan apa? Tanda negatifnya
tidak ada lagi gitu ya, karena ada pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan ya ketika kita belajar fungsi nilai mutlak. Nah, kita perhatikan di sini 1,9 jadi 1,9 karena sudah positif, tapi minus 3,1 menjadi 3,1 dan seterusnya anak-anak ibu ya. Jadi sini kalau kita perhatikan tidak ada lagi tanda negatifnya. Nah, kita kan tadi perlu sigmanya ya. Sigma itu kan berarti jumlah. Kita butuh jumlah ini, kita jumlahkan. Nah, setelah kita dapat jumlahnya, kita masukkan ke rumusannya. 1/n, n tadi jelas banyaknya data. Kita butuh sigma ini. Jadi kenapa sih Bu ini harus ditulis gitu ya? Karena sigma ini kan pengganti dari tanda tambah. Tambah yang mana? Ini tambah ini. 1,9 tambah 3,1 tambah 9,9 dan seterusnya gitu ya. Kalau dituliskan kan panjang. Nah, untuk ringkasnya ya seperti ini ya. Tapi harus jelas I-nya dari berapa? Dari pertama sampai data terakhir. Kalau pada soal kita ini itu ada 10 data ya. Nah, ini hasil sigmanya kita letakkan di sini, kita operasionalkan sebagaimana biasanya. Maka kita perolehlah simpangan rata-ratanya adalah 3,92. Ibu yakin anak-anak ibu bisa memahami ini. Baik anak-anak ibu, ini untuk contoh data tunggal. Bagaimana dengan data berkelompok ya? Nah, ini dia untuk data berkelompok. Nah, ini apa beda dengan tadi? 1/n-nya hilang. Dia tidak hilang, tapi berganti nah ya menjadi 1 per fungsi. Ini juga FI ini kan frekuensi ya, juga banyaknya data gitu ya. Cuma data ini kan kita bagi dalam kelas dan tambahnya lagi. Kalau tadi kan 1/n sigma I sama dengan 1 sampai ke n, sampai banyaknya data dikali dengan mutlak dari XI dikurang X bar. Nah, kalau di sini sigma dari I dari pertama sampai K ini merupakan kelas ya. Kelasnya itu ada berapa nanti sampai batas kelas yang terakhir gitu ya. Nah, di sini dikalikan dengan FI. XI ini apa? Berarti kan dari masing-masing frekuensi itu kita cari nilai tengahnya, nilai tengah daripada data tersebut ya anak-anak ibu ya. Itu saja bedanya. Ya, prosesnya memang nanti kalau di sini angkanya agak-agak lebih besar gitu ya anak-anak ibu ya. Baik, kita perhatikan contohnya. Misalkan kita diberi tabel distribusi frekuensi seperti ini ya. Ada berapa kelas ini? Ya, ada 5 kelas ya, ada 5 kelas. Yang mana frekuensinya masing-masing 4, 5, 6, 3, 2. Nah, berarti apa saja yang perlu kita cari? Yang perlu kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita menentukan simpangan rata-rata. Ya, apa yang ada di rumusan tadi ya anak-anak ibu ya. Kita butuh ini kan. Kita butuh FI ya. Kita butuh mencari rata-rata dulu biar bisa masuk ke sini ya. Karena ini kan butuh rata-rata. Nah, nanti yang kita terapkan dalam rumus itu yang ini ya anak ibu ya. Nah, baik, sekarang ini kelas interval dan juga frekuensi itu kan datang dari soal ya. Nah, berikutnya yang XI masih ada ingat? Iya, XI ini adalah nilai tengah data. Bagaimana kita memperoleh nilai tengah data? Ya, kita lihat interval kelas kita kan ya. Ini datanya 1 sampai 3. Berapa di tengahnya? Ya, 1 tambah 3, 4. 4 dibagi 2 dapat 2. Ini 4 tambah 6, 10 ya, dibagi 2 dapat 5. 7 tambah 9 berapa? 16. Bagi 2 dapat 8 dan seterusnya. Atau yang kemarin seperti yang Ibu sampaikan, kalau kita sudah dapat yang pertama, yang selanjutnya tinggal tambahkan dengan apa? Iya, ditambahkan dengan panjang interval kelasnya. Ini panjang intervalnya berapa ini? 1, 2, 3 ya. Berarti intervalnya itu ya, panjangnya itu adalah 3. Berarti 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8. Terserah anak ibu maunya yang mana. Mau dijumlahkan bagi 2 boleh. Mau ditambahkan dengan panjang intervalnya juga boleh. Setelah kita bisa menentukan nilai titik tengah, kita mengalihkan frekuensi dengan titik tengah. Ya, FI itu kan yang ini ya. Datanya ada yang ini. Ya, ada 4, 5,
6, 3, 2. XI-nya tadi setelah kita cari ada 2, 5, 8, 11, 14. Ini kan artinya FI dikali XI, berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 5 sama dengan 25 ya. Letakkan dia pada barisnya. Jangan pula 5 kali 5 diletakkan hasilnya di sini ya, ataupun di sini ya, itu kan tidak tepat. Dan seterusnya anak-anak ibu ya. Ya, setelah kita selesai, kita jumlahkan. Kenapa? Karena kita butuh rata-rata untuk bisa menyelesaikan ini. Karena ini apa? Ini nilai tengah dikurang rata-rata. Masih ada anak ibu yang ingat bagaimana rata-rata data berkelompok? Iya, sigma ini, sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Berapa itu jadinya? Iya, rata-ratanya adalah 7,1. Nah, untuk menyelesaikan ini sama dengan data tunggal yang tadi ya. Cuma data tunggal yang tadi kan datanya langsung, kalau ini frekuensinya gitu. Nah, frekuensi untuk kelas pertama berapa? Maaf, titik tengah kelas pertama berapa? Ya, titik tengahnya itu adalah 2. 2 dikurang rata-rata. Rata-ratanya berapa? 7,1. Berapa itu? Minus 5,1 ya. Kok nggak dituliskan? Karena sini kan sudah ada tanda mutlaknya gitu ya. Berarti negatifnya ya sudah tidak ada lagi. Ya, negatif 5,1 karena sudah ada tanda mutlak, tidak ada lagi tanda negatifnya. Jadi 5,1. Kelas yang kedua, berapa titik tengahnya? Ya, 5. 5 dikurang 7,1? Iya, negatif 2,1. Kembali ketika karena sudah ada tanda mutlak, maka di sini kita tinggal langsung menuliskan 2,1. Selanjutnya lagi, kelas yang ketiga, berapa titik tengahnya? 8. 8 kurang 7,1, 0,9. Nah, begitu juga untuk kelas ketiga dan keempat. Kelas keempat dan kelima ya anak-anak ibu ya. Nah, berikutnya yang terakhir yang kita perlukan untuk menentukan simpangan rata-rata itu kan FI dikali mutlak XI nilai tengah dikurang dengan rata-rata. Berarti nilai yang ini aja kan tinggal kita kalikan dengan frekuensi. 4 dikali 5,1 ya 20,4. 5 dikali 2,1 10,5. Ya, sampai kelas yang terakhir. Nah, ini kita jumlahkan gitu ya. Kita jumlahkan dapat 61,8 ya. Selanjutnya kita sudah bisa menentukan simpangan rata-rata dari data ini. Ya, simpangan rata-ratanya kolom yang ini ya 61,8 dibagi dengan banyaknya data. Dapatlah kita simpangan rata-rata dari data ini adalah 3,09. Ya, ibu yakin anak-anak ibu bisa memahami ini. Baik anak-anak ibu, kita lanjutkan ragam dan simpangan baku. Ya, ragam dan simpangan baku, di mana ragam itu ya merupakan gambaran tentang seberapa luas penyebaran nilai-nilai variabel terhadap nilai rata-rata. Ya. Adapun simpangan baku itu merupakan akar daripada ragam. Ya, jadi ketika kita sudah bisa menentukan ragam, untuk mencari simpangan bakunya tinggal mengakarkannya saja. Seperti yang terlihat pada rumusan ini. Ini ya, ragam. Ya. Nah, ketika kita menentukan simpangan baku, ya kita akarkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, akhirnya di sini karena pangkat 2 diakarkan jadi pangkatnya 1. Ya, jadi pangkat 1. Jadi simpangan baku itu akar dari 1 per N tambah 1 sigma I sama dengan 1 sampai K dari FI. I dikali XI kurang X rata-rata dikuadratkan ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, pada dasarnya ketika tadi kita sudah bisa memahami mencari simpangan rata-rata, ini sama saja. Hanya saja di sini karena ada tanda kuadrat tentunya nanti bilangannya agak lebih besar jadinya ya. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh. Diberikan data tinggi badan 21 siswa ya sebagai berikut ya, kita diminta untuk menentukan ragam dan simpangan bakunya. Nah, ini datanya anak-anak ibu ya, ada berapa kelas? Ada 6 kelas ya, ada 6 kelas. Ya, jadi XI ini sama dengan yang tadi anak-anak ibu ya.
151 tambah 155 itu 306 dibagi 2 dapat 153 dan seterusnya. Ya, karena ini angkanya besar, bagusnya ditambahkan sajalah. Ini panjang intervalnya berapa ini? Ya, 151, 152, 153, 154, 155. Berarti ada 5 kan panjang interval kelasnya. Berarti 153 tambah 5, 158 tambah 5, 163 ya. Karena kalau ditambahkan angka ini agak besar, lumayan juga memakan waktu. Nah, seterusnya kita menentukan apa? Menentukan FI kali XI ya. Frekuensi dikali dengan titik tengah. 3 kali 153 dapat 459. 4 dikali 158, 632, dan seterusnya ya. Nah, ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan dapat 3458. Nah, selanjutnya untuk mencari ragam, kita memerlukan tadi ada FI dikali XI kuadrat ya. Nah, sebelum ke sini tentu kita kuadratkan dulu di titik tengahnya. Wah, besar ya Bu ya. Ya, tapi kita perlu memahami prosesnya anak-anak Ibu ya. Sekarang sebenarnya kan sudah banyak ya aplikasi. Ketika kita masukkan datanya, kita tinggal pencet aja di kalkulator kita mau nyari apa, ragam atau mencari simpangan baku, rata-rata, median, modus ya. Tapi kita perlu memahami langkah-langkahnya. Bagaimana langkah-langkahnya di sini yang kita pelajari anak-anak Ibu ya. Berarti 153 dikuadratkan. Berapa? Silakan kalau mau dicoba. 153 kuadrat ya 23.409. Ini 158 dikuadratkan 24.964. 163 dikuadratkan 26.569 dan seterusnya. Ini tidak perlu kita jumlahkan. Kenapa? Karena di rumusan ragam kan itu tidak diperlukan. Tapi yang diperlukan itu adalah FI dikali XI dikuadratkan. Berarti untuk menentukan kolom yang ini, kita mengambil kolom yang kedua dikali dengan kolom keberapa? 2, 3, 4, 5 ya, dikali dengan kolom yang kelima. Ya, berarti 3 dikali 23.409 dapat 70.277 dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita jumlahkan. Hasilnya 570.634 ya. Nah, untuk menentukan ragam kan kita memerlukan N ya, jumlah banyaknya data itu adalah 21. Sigma FI dikali XI itu 3458 yang ini, dan berikutnya sigma FI dikali XI dikuadratkan itu yang ini ya anak-anak Ibu ya, 570.634. Nah, untuk menentukan ragamnya tinggal kita masukkan ke rumusnya. Ini rumusannya tadi ya. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dan kita peroleh ragamnya itu adalah 60,83. Simpangan baku bagaimana? Simpangan baku kan akar tadi ya, akar daripada 60,83, maka kita peroleh simpangan bakunya adalah 7,8. Ya, anak-anak Ibu, semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah mau memperhatikan materi ini. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kita sehingga bisa mendatangkan kebaikan untuk kita semua ya, terutama bagi Ibu. Karena ketika kebaikan itu bisa diterima dan dimanfaatkan oleh orang lain, maka ya itu tidak hanya mendatangkan kebaikan di dunia saja ya. Nah, dalam agama kita kan ketika kita bisa menebarkan kebaikan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, itu akan mencatatnya sebagai sebuah amal ibadah ya anak Ibu sekalian ya. Semoga bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat belajar dimanapun kita berada dan apapun kondisi kita.